kita masuk ke dasar-dasar keuangan dan akuntansi. Kita mulai dari definisi. Keuangan itu adalah ilmu yang mempelajari cara mengelola sumber daya keuangan, termasuk bagaimana perusahaan menghasilkan, mengalokasikan, dan menggunakan uangnya untuk mencapai tujuan. Contoh penerapannya ada perencanaan anggaran, analisis investasi, dan pengelolaan arus kas, seperti yang disebut dalam studi kasus sebelumnya. Kemudian yang disebut dengan akuntansi itu apa? Itu adalah proses mencatat, mengklasifikasikan, meringkas dan melaporkan transaksi keuangan untuk memberikan informasi yang relevan kepada pengguna laporan keuangan. Contoh penerapannya ya jelas penyusunan laporan laba rugi dan pembuatan neraca. Lanjut kita ke tujuan dan pentingnya keuangan dan akuntansi. Yang pertama tentu memberikan informasi keuangan yang akurat kepada manajemen dan pemangku kepentingan atau shareholders. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data. Kemudian yang ketiga, mengontrol dan memonitor penggunaan sumber daya perusahaan. Yang keempat, menjamin transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi. Tentu perusahaan bergerak harus berdasarkan regulasi-regulasi yang berlaku di wilayahnya. Nah, kita mulai secara sederhana untuk konsep dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah aset adalah liabilitas atau kewajiban ditambah ekuitas. Ya, jadi kalau perusahaan memiliki aset senilai 1 juta dan utang 400.000, maka ekuitas pemiliknya adalah 600 juta. Di total kiri dan kanan harus sama. Itu contoh sederhananya. Kemudian kita akan berbicara tentang prinsip-prinsip akuntansi. Prinsip yang pertama adalah objektivitas. Data harus berdasarkan fakta dan dapat diverifikasi. Yang kedua, konsistensi. Metode akuntansi harus konsisten setiap periode. Dari sekarang, sebelumnya, bulan lalu, tahun lalu, ataupun di 2 tahun mendatang, semua metodenya harus konsisten. Kemudian prinsip yang ketiga adalah akuntansi berbasis akrual. Artinya pendapatan dan biaya diakui ketika terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Jadi kalau kita mengaku berhutang, ya, ada surat utangnya, itu langsung catatkan di laporan keuangan. Siklusnya untuk akuntansi adalah pertama, identifikasi transaksi keuangan. Kemudian berikutnya adalah pencatatan dalam jurnal umum. Selanjutnya, posting ke buku besar. Setelah buku besar, maka dibuatlah disusunan neraca saldo. Setelah neraca saldo selesai, lalu dibuat pembuatan laporan keuangan. Sekarang kita akan membahas elemen dasar keuangan. Elemen dasar keuangan itu ada beberapa. Yang jelas, tadi seperti kita sebutkan adalah pertama aset. Aset itu sumber daya yang dimiliki perusahaan. Ada kas, ada uang di bank, ada mesin, ada bangunan, ada tanah, dan lain-lain. Kemudian elemen dasar yang kedua, liabilitas atau kewajiban atau utang. Ya, itu kewajiban atau utang perusahaan terhadap pihak lain. Ya, misalkan pinjaman bank, pinjaman terhadap perusahaan lain. Kemudian elemen dasar yang ketiga adalah ekuitas. Ekuitas itu adalah hak pemilik atas aset setelah dikurangi liabilitas. Bentuknya berupa modal pemilik dan laba ditahan.